Istirahat dulu nggak apa-apa ya teman-teman ya, duduk aja dulu di situ. Kita bisa kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman musik, singers WL, mereka luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa lambaikan tangan katakan shalom. Wah kurang semangat nih, lambaikan tangan katakan shalom. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah tema, judulnya adalah pujian dan penyembahan. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pujian dan penyembahan. Kenapa sih saya bawakan tema ini Bapak Ibu Saudara? Karena kalau Bapak Ibu Saudara pelajari di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan adalah satu-satunya pelayanan yang tidak akan lenyap Bapak Ibu Saudara. Satu saat nanti kalau kita di dalam kekekalan nanti nih, ceritanya kita sudah diangkat bersama Tuhan di awan-awan yang permai Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa semua pelayanan akan hilang. Gak ada lagi yang namanya asyir Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Gak ada lagi pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Gak ada lagi yang akan nungguin lift. Gak ada lagi yang akan jabat tangan sama kita. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu pelayanan yang terus akan tinggal tetap. Namanya apa? Pujian penyembahan. Gak ada lagi yang berkhotbah loh Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan tidak ada lagi doa syafaat untuk jiwa-jiwa. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena semuanya sudah bersama dengan Tuhan. Tapi ada satu yang tinggal tetap. Pujian penyembahan. Berapa banyak, saya ingin tanya nih. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tempat ini yang suka nyanyi? Yang suka nyanyi? Lagu apapun Bapak Ibu Saudara. Lagu rohani, gak rohani, lambaikan tangan. Yang suka nyanyi. Wah malu-malu gitu ya. Tapi semuanya saya lihat rata-rata pada suka nyanyi. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tuh sedang membiasakan loh. Dengan yang namanya suasana dari surga Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita sedang membiasakan diri Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pujian penyembahan bukan satu hal yang biasa nih. Bukan. Nah tapi kebanyakan Bapak Ibu Saudara, ini bukan di sini ya, di tempat lain Bapak Ibu Saudara. Masuk gang, belok kiri, dekat jurang sedikit Bapak Ibu Saudara. Bukan di tempat ini, saya lihat Bapak Ibu Saudara luar biasa. Pada waktu tadi memuji Tuhan, wah keren banget. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara sendiri. Semuanya ngangkat tangan, semuanya menikmati hadirat Tuhan. Tetapi ada distraksi pujian penyembahan yang sering saya lihat di tempat-tempat lain Bapak Ibu Saudara. Boleh di next berikutnya. Nih, distraksi pujian penyembahan. Pujian penyembahan sering dianggap hanya sebagai pengantar khotbah, bukan bagian penting dalam kehidupan kekristenan. Sering dianggap hanya sebagai pengantar khotbah. Oleh sebab itu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tuh berpikir adalah begini. Ibadah jam berapa sih? Oh jam 10. Kita datang berarti jam 10.30 lah ya. Firman Tuhan itu adanya di 10.30. Kita berpikir pujian penyembahan itu hanya appetizer Bapak Ibu Saudara. Kita pikir pujian penyembahan itu hanya pengantar. Main course-nya adalah khotbah. Enggak lu Bapak Ibu Saudara. Pujian penyembahan itu berpengaruh dalam kehidupan rohani kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tadi pada waktu WL memuji Tuhan semua diberkati. Amin. Ada yang dikuatkan, ada yang diberkati. Karena seringkali Tuhan tuh lawat orang justru bukan pada waktu firman. Tapi pada waktu kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada waktu kita bilang kepada Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Pada waktu kita angkat tangan lalu kita bilang, ku sembah Kau, ya Allahku. Disitulah kita dilawat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan satu hal yang penting. Tetapi kadang-kala kita tuh kita tuh nggak sengaja Bapak Ibu Saudara meremehkan pujian penyembahan karena sikap kita. Next. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita tuh sedang meremehkan pujian penyembahan. Tapi sikap kita menunjukkannya dengan datang terlambat, enggan untuk bernyanyi dan hanya menonton. Nonton gitu. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, sebelum melayani sebagai seorang hamba Tuhan, saya latar belakangnya adalah, backgroundnya adalah worship leader. Jadi saya nggak kesulitan untuk bernyanyi. Tapi lagu-lagu sekarang ini susah Bapak Ibu Saudara. Pernah dengar lagu ini gak? Kalau gak salah di E. Praise the Lord, oh my soul. Pernah dengar? Praise
kata-kata berikutnya saya nggak tahu. Karena kenapa? Karena menurut saya susah Bapak Ibu Saudara. Apalagi depannya gitu. Depannya gimana sih? Ingat gak? Depannya gitu. Saya nggak tahu lagunya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kadang-kadang buat saya yang seorang WL aja, itu mikir gitu, ini susah amat sih lagu ya. Akhirnya buat saya enggan untuk bernyanyi. Tapi pada waktu saya ditegur dengan hal ini Bapak Ibu saya mikir, masalahnya bukan saya bisa atau nggak bisa lagunya. Tapi adalah niat dari hati saya, mau gak saya nyanyi. Amin. Akhirnya pada waktu depannya gitu, ngomong aja gitu. Tapi begitu praise langsung kencang. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Ya. Balik lagi Bapak Ibu Saudara, gak bisa lagi. Yang penting adalah hatinya. Amin. Yang penting adalah niat kita mau gak gitu. Kadang kita akhirnya pada waktu lagu-lagu jadi susah, kita hanya menonton aja. Jangan Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Karena pada waktu kita menyembah Tuhan, di C kalau gak salah case ya. Di G. Pada waktu kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesaya menggambarkannya dengan sangat baik. Sangat-sangat baik. Pada waktu itu Yesaya sedang mendapatkan sebuah penglihatan di mana Tuhan duduk di tahtanya gitu. Malaikat mengangkat tangan lalu memuja Tuhan sambil berkata, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Lagu ini tercipta dari ayat itu Bapak Ibu. Malaikat Tuhan, kudus-kuduslah, tiba-tiba rumahnya diselimuti dengan asap. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, ayat itu merujuk asap itu ada bintang kecil Bapak Ibu Saudara. Yang merujuk kepada, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab, kalau Alkitab bacaan kertas mungkin gak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di Android, Bapak Ibu Saudara klik itu, bintangnya Bapak Ibu Saudara akan temukan penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya adalah asap yang melambangkan hadirat Tuhan turun hadir. Sehingga pintu rumah dari Yesaya itu bergetar. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan, kita tuh sedang mendatangkan hadirat Tuhan. Katakan amin. Pada waktu kita bernyanyi di tempat ini, hadirat Tuhan hadir di sini. Ya, di gereja. Tapi saya ingin tanya, pada waktu kita nyembah Tuhan di rumah, kira-kira hadirat Tuhan hadir gak? Hadir loh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita nyembah Tuhan di kantor, kira-kira Tuhan hadir gak? Nyanyi gitu. Hadir? Hadir. Kalau Bapak Ibu Saudara kebingungan untuk mengatur anakmu Bapak Ibu Saudara. Waduh, anak saya bandel sekali. Tuhan gimana? Segala cara sudah saya coba. Coba cara ini. Hadirkan hadirat Tuhan dalam rumahmu. Biar Tuhan yang mengubah hati anak-anakmu. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara kesulitan untuk mengatur pabrik, Tuhan saya, aduh gimana ya. Ini segala daya dan upaya sudah saya lakukan untuk atur pabrik. Semua kemampuan sudah saya keluarkan. Gitu. Tapi kok kayaknya kurang beres juga ya. Mau gak kita coba cara ini? Hadirkan hadirat Tuhan di pabrik, di pekerjaan kita. Yang mau katakan amin. Yuk angkat tangan sama-sama yuk. Katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus
Jadi kita nggak boleh meremehkan pujian penyembahan sekali lagi. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa berpengaruh kuat dalam hidup kita. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara berikutnya, kita akan belajar tentang beberapa arti dari pujian penyembahan. Beberapa arti pujian penyembahan. Ini lumayan cukup banyak, ada sekitar 235 Bapak Ibu Saudara. Enggak lah, cuma ada 7 Bapak Ibu Saudara ya. 7 atau 8 Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama. Yuk next berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, taudah, baca sama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Artinya adalah bersyukur kepada Tuhan sebagai tanda sepakat. Didik. Bersyukur kepada Tuhan sebagai tanda sepakat. Bapak Ibu Saudara, kira-kira bersyukur itu gampang atau susah Bapak Ibu Saudara? Wah Pak Franky, wah gampang gitu. Ada yang bilang susah Bapak Ibu Saudara. Mungkin bersyukur pada waktu senang gampang Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan lancar, usaha lancar, ekonomi tidak bermasalah Bapak Ibu Saudara. Gampang. Kita bisa dengan gampang bernyanyi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Pada waktu kita nembak ke pacar kita dan dia bilang yes gitu ya. Kita dengan gampang bilang, kaulah sukacita. Betul ya? Gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi coba besok jatuh tempo Bapak Ibu Saudara. Besok jatuh tempo. Kita nembak pacar kita, dia bilang, pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Kira nawarin kerjaan kali Bapak Ibu Saudara. Kita nembak pacar kita, gebetan kita nggak berhasil. Cicilan jatuh tempo. Ekonomi mungkin tidak sebaik yang kita rencanakan Bapak Ibu Saudara. Lalu anak-anak kita mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Bisa kita bilang, kaulah sukacita. Yang ada kita bilang gini, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Besok cicilan nih. Kita mikirnya, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Cicilan jatuh tempo. Gak baik-baik aja Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur pada waktu senang, itu gampang. Tapi bersyukur pada waktu susah, itu ya susah Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan tuh bilang begini, bersyukurlah senantiasa. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Bersyukurlah senantiasa. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Kita tetap harus bilang terima kasih sama Tuhan. Apapun keadaannya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, justru di saat paling sulit. Ya, di saat paling sulit. Masih di ya. Di saat paling sulit, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Disitulah hal yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang punya anak di sini? Kalau anak Bapak Ibu Saudara lagi dalam keadaan susah dan datang kepada Bapak Ibu Saudara bilang begini, "Mah, lagi susah sih. Tapi aku bersyukur lo bisa dilahirkan di keluarga ini." Enggak minta apa-apa loh Mah, enggak. Cuman bilang aja bahwa saya bersyukur bisa ada di keluarga ini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua dengar itu gimana sih? Semua yang kita punya mau kita berikan sama dia. Katakan amin. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu dalam keadaan susah, pada waktu kita punya perusahaan mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Suami kita tidak baik-baik saja, istri kita tidak baik-baik saja. Semua dalam kehidupan kita tidak baik-baik saja. Tapi kita tetap angkat tangan sama Tuhan lalu bilang, ku mau selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang mau lakukan itu katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya akan cepat saja. Berikutnya adalah iadah. Sama-sama baca dengan saya, 1, 2, 3. Iadah. Mengangkat tangan sebagai tanda berserah dan mengagungkan Tuhan. Jadi pada waktu WL bilang, ayo kita angkat tangan kita. Wah, itu bukan untuk seseruan ibadah, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi mengangkat tangan sebagai tanda kita berserah dan mengagungkan Tuhan. Katakan amin. Berserah kepada Tuhan. Pada waktu kita angkat tangan, Dia Tuhan yang akan turun tangan. Pada waktu kita angkat tangan, Dia Tuhan yang akan hadir dalam hidup kita. Katakan amin. Pada waktu bangsa Israel berperang dan Musa angkat tangan, kemenangan terjadi pada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan imani, pada waktu kita angkat tangan, Tuhan yang jadi pembela kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Barak. Berlutut yang artinya merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan salah satunya adalah berlutut Bapak Ibu Saudara. Kalau di gereja mungkin susah Bapak Ibu Saudara. Karena bangku ya, kalau kita berlutut kejedot Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di rumah mungkin nggak? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Sekali-sekali ambil waktu di rumah lalu berlutut bilang sama Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di. Sama-sama yuk, katakan sama. Ku mau selalu kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kita kasih tepuk tangan buat Al kita yang luar biasa. Di rumah yuk sekali-sekali berlutut. Amin, berlutut kepada Tuhan. Jangan bersila terus Bapak Ibu Saudara. Nanti keram juga, ganti gitu. Berlutut menyembah Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya adalah zamar. 1, 2, 3 sama-sama katakan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Zamar. Memuji dan menyembah Tuhan dengan memainkan alat di E. Dengan alat musik Bapak Ibu Saudara. Indah ya. Dengan alat musik. Benar gak? Benar Bapak Ibu Saudara. Orang tuh kalau karaoke, kalau gak ada musik tuh, gak afdol Bapak Ibu Saudara. Begitu juga pada waktu kita menyembah Tuhan dengan alat musik. Pujian penyembahan salah satunya adalah dengan memainkan alat musik. Nih saya kasih contoh ya. Kita nyanyi lagu ini. Tahu lagu ini? Karya terbesar. Tahu Bapak Ibu? Dalam hidup pengorbanan. Coba diam ya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Lagi ya, sama-sama. Karya terbesar yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak
senilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Enak mana Bapak Ibu Saudara? Tadi waktu nyanyi tanpa musik udah indah ya. Wah gitu. Setingkat di bawah malaikat sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Udah indah. Tapi begitu musik masuk langsung beda kan? Gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin punya talenta bermain musik apapun itu Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang sedih ya. Lihat teman-teman saya gitu. Saya pelayanan dari tahun 1990. Saya bertobat 1994, melayani 1996 Bapak Ibu Saudara. Umur saya 45 tahun hari ini. Kita berangkat dari semua anak-anak muda yang berlatih musik gitu. Berangkat dari situ. Tapi hari ini kalau saya ketemu teman-teman saya lagi, gimana bro, apa kabarnya? Oh ya baik. Masih pelayanan? Oh udah enggak. Tapi masih main di musik dong? Oh udah enggak kok. Yang terakhir saya tanya, masih Kristen kan? Saya bilang gitu. Ya masih lah gitu. Tapi enggak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dipercayakan untuk bisa main gitar, ya, di kunci C, cuman bisa di C. Jreng. Yuk pertahankan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Bisa main keyboard, cuman bisa main di C. Di C doang, C aja loh, gak ada chord lain, C gitu. Pertahankan Bapak Ibu Saudara. Dari C aja bisa ngepet gitu. Coba main tadi di E aja. Kamu di E aja ya? Karya terbesar, di E aja. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Sekarang matiin. Karya terbesar dalam hidupku. Enakan ada E doang kan? Walaupun cuman gitu. Enak kan Bapak Ibu Saudara? Amin. Pertahankan itu Bapak Ibu Saudara. Bisa kita kembangkan. Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Halal. 1, 2, 3. Halal. Halal artinya adalah mengekspresikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan walaupun mungkin bisa terlihat seperti orang bodoh. Bapak bisa. Mungkin terlihat seperti orang bodoh tapi kita mau ekspresikan. Ada yang bilang ekspresi itu gak penting. Tuhan itu lihat hati. Betul Bapak Ibu Saudara, itu tidak salah. Tapi boleh kalau saya berikan analoginya begini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah angkat tangan ya. Punya anak, wah saya lihat banyak punya anak gitu. Saya punya seorang anak Bapak Ibu Saudara namanya Axel Brevi Jesimiel. Saya janji sama dia. Tiap tahun boleh beli sepatu 1. Ya, boleh milih. Mau kiri dulu atau mau kanan dulu gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Sepasang ya. Boleh pilih 1. Setiap tahun gitu. Random. Dari Januari sampai Desember, nanti kalau udah ganti tahun mau belinya Januari lagi, boleh juga. Tapi itu kan tergantung saya ya, yang keluarin uangnya gitu ya, papanya. Satu kali saya udah lihat dia nih, kayaknya gerak-gerik tubuhnya, dia sudah ngincer 1 sepatu nih. Udah gelisah Bapak Ibu Saudara, di mall udah gelisah gitu. Udah ngincer, lihat-lihat sepatu. Tapi saya sebenarnya sudah tahu, peka gitu ya. Tapi saya belaga nggak peka gitu. Biarin aja udah. Saya cuekin aja dia keliling-keliling gitu. Dia cuekin aja. Akhirnya saya tahu nih, dia mau sepatu ini nih. Udah tahu nih, kita ngobrol-ngobrol udah. Tapi saya nggak beliin hari itu. Nggak beliin. Saya mau ajar dia untuk sabar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Udah selesai di E ya. Begitu udah selesai, sampai satu waktu, di saat yang tepat, saya beliin itu sepatu. Saya kasih nih, Brevi, nih sepatunya. Tahu Bapak Ibu Saudara yang saya tunggu apa sebagai orang tua? Ayo. Saya udah tahu banget nih, dia pasti seneng. Ekspresi ya Bu,
Iya dong, saya tunggu ekspresinya. Kalau ekspresinya begini nih, terima sepatu nih. Apa ini? Kurang bagus. Saya poles lu Bapak Ibu Saudara. Peletak gitu loh ini. Kesel lu, hati dongkol. Gak ada beli-beli sepatu lagi, gak ada. Gitu. Hati dongkol. Tapi pada waktu dia terima itu sepatu, dia lihat, kau tahu Pak yang ini? Ya tahu dong, saya bilang. Kamu mundar mandirnya sekitar situ doang. Kau tahu Pak mau yang ini? Ya tahu dong. Saya tunggu ekspresinya, lalu sampai dia bilang, makasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Bahkan cuman sebatas itu aja. Wah, kita sebagai orang tua tuh seneng. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Gak usah jauh-jauh. Pada waktu kita berikan sebuah hadiah, nih ya, hadiah aja. Set. Yang tadinya dia cemberut, lalu tiba-tiba mukanya mulai berubah. Walaupun dia gak bilang terima kasih. Atau mungkin terima kasihnya kecil. Terima kasih ya. Kita udah seneng loh Bapak Ibu Saudara. Bener gak? Ya? Itu yang Tuhan tunggu juga. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa keselamatan itu adalah hadiah terbesar yang sudah Tuhan beri buat kita. Enggak terbayar oleh apapun juga Bapak Ibu Saudara. Karya penebusan Kristus itu adalah hadiah yang terbesar buat saudara dan buat saya. Jadi hadiah terbesar udah Tuhan kasih. Bukan cuma hadiah, tapi nyawanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mau gak kita ekspresif sama Tuhan? Yang mau katakan amin. Pada waktu kita angkat tangan, angkat tangan. Pada waktu kita pengen nangis, kita nyanyi, kita tersentuh. Kita disentuh Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk menangis. Bapak Saudara. Kita ekspresikan ekspresi kita buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Angkat tangan lagi yuk. Sama-sama bilang lagi. Karya terbesar. Mari dengan segenap hatimu katakan sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku. Bapa, terima kasih buat karya salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang tidak terbayar dengan apapun juga Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Betapa kami bersyukur di dalam perjalanan hidup kami. Kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Oh, karya terbesar. Pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Arti pujian penyembahan yang berikutnya adalah sabak. Sama-sama baca dengan saya 1, 2, 3. Sabak. Artinya adalah bersorak dengan nyaring, bertepuk tangan tanpa rasa malu untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi pada waktu worship leader bilang, tepuk tangan buat Tuhan. Itu bukan buat rame-ramein ibadah Bapak Ibu Saudara, no.
Tapi sabak itu bicara tentang kekuatan. Sabak itu bicara tentang bertepuk tangan tanpa rasa malu. Karena kenapa? Karena setiap kali kita bertepuk tangan, setiap kali orang percaya bertepuk tangan, ada kuasa di dalamnya. Katakan amin. Ingat peristiwa benteng Yeriko, Bapak Ibu Saudara? Ya? Pada waktu mereka bersorak-sorai, benteng yang begitu kuat, benteng yang begitu dahsyat, yang katanya ya Bapak Ibu Saudara, kalau sekitar 7 orang atau 6 orang, ini katanya rentangkan tangan begini, itu belum bisa nyampe dari ujung ke ujungnya Bapak Ibu Saudara. Itu benteng Yeriko. Ya, benteng yang begitu dahsyat rubuh Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada waktu kita bertepuk tangan, imani. Apa yang menjadi penghalangmu dengan Tuhan? Masalah? Apa yang menjadi penghalangmu dengan Tuhan? Persoalankah? Percayalah Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita bertepuk tangan, setiap dentuman tepuk tangan kita, itu adalah tanda kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Mau tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, yuk. Satu kali, saya 20 tahun yang lalu deh Bapak Ibu Saudara, saya lagi nonton ini, Academy Award. Tahu Bapak Ibu Saudara? Academy Award. Sebuah ajang yang diberikan kepada insan perfilman. Dan di ajang itu selalu ada yang namanya a lifetime achievement. Ya, penghargaan seumur hidup yang diberikan kepada salah satu aktor atau aktris yang sudah mendedikasikan hidupnya sepenuhnya di dunia perfilman. Pada waktu itu kalau nggak salah dipanggil, misalkan siapa, saya lupa namanya, misalkan dipanggil Sean Connery gitu ya. Mari kita sambut, kita kasih tepuk tangan untuk a lifetime achievement kali ini diberikan kepada Sean Connery. Itu pada waktu saya lihat itu Bapak Ibu Saudara, dia maju dari belakang sampai ke depan, semua orang bertepuk tangan gitu. Wah! Bertepuk tangannya bukan cuma bertepuk tangan biasa, tapi mereka dengan bangkit berdiri bertepuk tangan. Saya lagi nonton itu di TV sampai bengong Bapak Ibu Saudara. Wah, lama mereka tepuk tangan. Sampai dia dari belakang sampai maju, sampai akhirnya sampai ke panggung gitu. Tepuk tangannya belum berhenti Bapak Ibu Saudara. Masih tepuk tangan gitu. Wah. Lalu saya mulai pikir dalam hati, waduh, bangga banget ya. Rasanya jadi dia tuh gimana ya? Ditepuk tanganin dari belakang sampai depan. Itu satu kodak teater Bapak Ibu Saudara, gede. Dari bawah lantai 1, balkon terus sampai ke atas. Itu semuanya pada tepuk tangan, berdiri. Rasanya gimana ya? Besokannya Bapak Ibu Saudara, besokannya nih. Besokannya saya udah siap-siap ambil gitar nih. Saya pengen saat teduh pagi-pagi. Udah ambil gitar, Alkitab udah depan, muka gitu. Udah siap-siap pengen doa gitu ya. Ambil gitar. Saya udah pengen nyanyi gitu. Ya Bapa, baru pengen nyanyi. Tiba-tiba saja Tuhan ingatkan begini. Kadangkala manusia memberikan penghormatan kepada manusia lebih dari kepada aku ya. Begitu saya dengar kata-kata itu, saya langsung ingat peristiwa kemarin, Bapak Ibu Saudara. Saya taruh gitar saya tepiskan Alkitab saya, Bapak Ibu Saudara. Saat teduh hari itu, hanya saya isi dengan tepuk tangan buat Allah saya. Tepuk tangan. Ada kali 10-15 menit, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma tepuk tangan. Saya bayangkan Tuhan tepuk tangan ini cuma buat Engkau. Gak ada yang lain. Betapa saya bangga punya Tuhan. Betapa saya bersyukur punya Tuhan. Betapa saya berterima kasih punya Tuhan. Saya yang tadinya nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan izinkan saya selamat. Aduh Tuhan, makasih banget. Semua kebaikan Tuhan terbayang di dalam otak saya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mau gak kita praktek untuk berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan? Mau? Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara coba lihat tangan Bapak Ibu Saudara. Putih apa merah Bapak Ibu Saudara? Atau nggak ada warna? Tanda orang yang bertepuk tangan dengan sungguh nanti tangannya akan sedikit memerah Bapak Ibu Saudara ya. Oleh sebab itu nanti pada waktu sebentar kita bertepuk tangan, yuk tepuk tangan dengan satu perasaan, dengan satu tujuan kita mau berikan buat Tuhan. Jangan berikan buat saya, jangan berikan buat siapa-siapa, fokuskan hanya buat Tuhan. Amin. Kita mau praktek sama-sama ya. Yang mau katakan amin. Nah sebentar saya akan bilang gini, mari kita sambut Tuhan kita yang luar biasa.
Nanti setelah saya bilang itu, kita bangkit berdiri sama-sama, lalu kita berikan tepuk tangan hanya buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Siap Bapak Ibu Saudara? Wah, kurang semangat nih. Siap Bapak Ibu Saudara? Siap ya? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, segala sorak-sorai ini, segala tepuk tangan ini bagi Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Haleluya. Seperti Engkau. Sebab Kau besar. Yes God. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes God. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi ya, katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan Yesus. Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Kemuliaan ini bagi Engkau Tuhan. Tepuk tangan ini buat menyatakan betapa kami bangga punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat hadir-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan yuk. Dia luar biasa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa rasakan kekuatan pada waktu kita bertepuk tangan, amin. Amin. Jadi jangan lagi bertepuk tangan asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Peruntukan itu buat Raja kita, amin. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya sudah hampir selesai Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah tehillah. Sama-sama bilang ya, 1, 2, 3, tehillah. Menyanyikan kata-kata yang spontan yang keluarnya dari dalam hati. Di C lagi ya, kasih pet aja gak apa-apa. Keluarnya tuh dari dalam hati, kata-kata spontan. Gereja memfasilitasinya Bapak Ibu Saudara. Tadi pada waktu WL selesai nyanyi, lalu WL bilang gini, mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan, Tuhan terima kasih Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kata-kata spontan yang keluarnya dari hati. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kata-kata spontan yang keluar dari hati kadang tidak selalu mungkin kita lagi dalam keadaan gak baik-baik saja. Dia itu Bapa yang kita bisa bilang apa saja. Pada waktu saya gak baik-baik saja, saya angkat tangan lalu saya bilang begini. Tuhan, ku bingung Tuhan, ku gundah dan ku tak tahu kemana. Tuhan, ku bingung Tuhan. Dia memang bingung Bapak Ibu Saudara. Gak ada kata-kata lagi. Tapi bisa gak pada waktu kita di akhir dari keluhan kita, selalu kita akhiri dengan, tapi ku bersyukur, ku punya Tuhan yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Tapi ku bersyukur,
Ku punya Bapa yang tidak biarkan ku sendiri. Apapun akhirnya Bapak Ibu Saudara, akhiri dengan ucapan syukur. Amin. Tapi kalau lagi seneng, ya terima kasih Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai. Intinya apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan, ungkapkan itu dalam nyanyian. Kata-kata spontan. Kayak tadi misalkan gitu ya, lagi mau nembak pacar, dia bilang yes. Ucapkan, terima kasih Tuhan, buat mailing yang Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih. Ucapkan itu Bapak Ibu Saudara. Gak perlu bagus-bagus Bapak Ibu Saudara. Begini boleh gak? Begini boleh gak? Kamu main aja ya, kamu main aja ya. Ntar saya ikutin kamu ya. Kalau begini boleh gak? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh gak Bapak Ibu Saudara? Boleh. Saya bersyukur Tuhan baik. Boleh gak Bapak Ibu Saudara? Boleh. Mungkin yang sebelah gak boleh Bapak Ibu Saudara. Yang sebelah terganggu Bapak Ibu Saudara. Yang sebelah ya terganggu. Tapi Tuhan tuh lihat hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh gak? Boleh. Ungkapan aja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih kesempatan, yuk kita sembah Tuhan. Jangan diam. Bilang aja apa aja. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi bingung, lagi susah. Tuhan, aku bingung. Aku bingung mau ngomong apa. Aku cuman bisa berharap sama Tuhan. Aku cuman bisa berharap, Tuhan tolong. Udah. Yang dari hati keluarin. Itu yang Bapak tunggu. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yuk. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Pros kuneo. Ini yang terakhir. Masih di C ya Kes ya? Seperti seekor anjing yang menjilati dan mengecap tangan tuannya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Tuan yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Mohon maaf sekali lagi. Anjing yang dimaksud di sini siapa? Saya loh. Kita. Seperti seekor anjing yang merendahkan diri. Lalu menjilati tangan tuannya. Saya ingin tanya. Kalau seekor anjing menjilati tangan tuannya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara. Anjingnya bisa rasa gak tangan tuannya apa? Pada waktu saya sampaikan ini di tempat lain, ada yang langsung teriak, asin! Oh ya bisa sih, mau asin kayak, mau manis kayak, mau asem kayak bisa ya. Jadi anjing itu rasa tangan tuannya itu apa? Rasanya itu apa? Begitu juga pada waktu kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tuh harus menyembah Tuhan sampai kita rasa hadirat Tuhan itu kayak apa? Hadirnya Tuhan itu kayak apa dalam penyembahan? Kita harus rasakan itu Bapak. Dan itu akhirnya bisa mengubah hidup kita. Katakan amin. Saya akan tutup dengan kesaksian, tahu lagu ini, Ku Mau Cinta Yesus. Kamu mainin itu aja ya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian begini. Saya melayani dari tahun 1996 Bapak Ibu Saudara. 94 saya bertobat. 96 saya mulai melayani dan pada waktu itu youth di tempat kami, pemuda remaja di tempat kami. Setiap kali kita mau pelayanan itu harus masuk departemen doa dulu. Selama 6 bulan, semuanya pokoknya masuk departemen doa. Setelah itu, baru boleh milih pelayanan, mau pelayanan apa. Jadi ceritanya saya sudah selesai nih, 6 bulan Bapak Ibu Saudara. Saya milih nih. Wah, tidak pernah terpikir selama hidup saya untuk masuk ke dalam musik Bapak Ibu. Gak pernah. Karena latar belakang saya bukan musik. Jadi saya mulai memilih-milih. Kira-kira pelayanan apa ya? Pelayanan A, pelayanan B. Dari pertama kali adalah pelayanan tuh bangku, beresin bangku Bapak Ibu Saudara. Jadi zaman dulu tuh youth ya, kalau kita youth pemuda remaja, kita ibadahnya nggak pakai bangku Bapak Ibu Saudara. Tapi kan besokannya itu ibadah umum harus pakai bangku. Jadi yang beresin itu anak-anak youth. Wah, pindahin ke ke pinggir dipindahin. Itu nggak sedikit loh Bapak. Hampir sekitar 2000 bangku yang mesti kita pindahin loh. Masuk plek, udah gitu udah selesai ibadah, balikin lagi. Sah, gitu. Sampai akhirnya hafal Bapak Saudara, ini kurang lurus nih, ini kurang lurus. Belok dikit gitu loh. Hafal bangku.
Saya coba pelayanan itu, saya coba pelayanan sound system, dan terakhir saya coba pelayanan tari, Bapak Ibu Saudara. Wah, nari gitu ya, dancer. Saya nggak lemah gemulai, Bapak Ibu Saudara, badan saya kaku-kaku gini. Tapi saya coba. Pikiran saya begini. Pokoknya mam pelayanan apa aja deh. Dipercayakan apa aja deh. Sikat deh. Sampai satu kali istri saya itu udah masuk singer. Ya, udah masuk singers, dia masuk singers, saya lagi di pojok nih Bapak Ibu Saudara, pojok, jongkok, duduk, lagi temenin dia. Dia lagi latihan di ujung sana sama teman-temannya gitu. Latihan, udah latihan, tiba-tiba mereka ngobrol, lalu ketua singersnya hampir saya. Yakob, iya Ci, bisa nyanyi gak? Saya langsung mikir Bapak Ibu Saudara, pelayanan apa saja. Nggak pikir bisa atau enggak, nggak pikir bagus apa enggak. Saya bilang gini, bisa Ci. Nah loh, gitu. Udah kan? Bisa. Akhirnya nyanyilah. Nyanyi. Begitu nyanyi, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk nyanyi. Ternyata pada waktu itu, saya nyanyi menggantikan salah satu singer yang dia sakit Bapak Ibu Saudara. Dia harus solo, dia sakit. Jadi tibalah pada hari H saya nyanyi gitu ya. Nyanyi, begitu selesai nyanyi, saya masih nggak pikir apa-apa tuh Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya teman-teman mulai nyelamatin gitu. Wih, bagus kok suaranya. Bagus. Itu Bapak Ibu Saudara, hati saya yang tadinya rendah diri mulai naik dongak gitu. Wah, mulai sombong nih Bapak Ibu Saudara. Dongak sampai begini kali ini. Nah. Sampai sombongnya tuh, wah, bagus gitu. Lalu semua pada bilang, itu ada penjadwal loh. Ada penjadwal dari pusat. Ada penjadwal dari pusat. Dia benar aja Bapak Ibu Saudara. Begitu saya selesai, 2 minggu kemudian saya langsung dijadwal untuk pelayanan. Aku mau cinta Yesus ya? Main aja, gak apa-apa, mainin aja. Saya langsung dijadwal pelayanan. Wah, makin sombong lagi. Wah, gak pakai audisi nih pelayanan. Dulu kita pelayanan wilayah barat Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan itu tidak hanya di satu tempat, tapi di wilayah barat. Wilayah barat itu termasuk Jabodetabek. Bandungnya nggak ada Bandung, cuman Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan sekitarnya Bapak Ibu Saudara. Saya mikir gitu ya, saya di jadwal pusat Jabodetabek. Saya lihat jadwal pertama, dibuka Bapak Ibu Saudara. Waduh, jadwal pertama saya adalah ada di GBI Gang Setan Bapak Ibu Saudara. Adanya di Teluk Naga. Sekarang udah jadi PIK 2 Bapak Ibu Saudara. PIK 2. Bagi saya langsung, ini GBI Gang Setan. Ini paradoks ya, mau setan apa Tuhan ini? Gimana maksudnya ya gitu ya. GBI Gang Setan. Udah selesai, akhirnya saya bingung dong. Kak, saya nanya ke penjadwal, ini kemana ya Pak? Oh, itu di Teluk Naga. Caranya saya ke sana gimana Kak? Saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya motor waktu itu. Saya naik angkot kemana-mana. Dia bilang begini, nebeng WL-nya, kamu kan jadi singers. Oh oke. Saya telepon WL-nya. Pak, kenalkan saya singers baru. Pak, nanti minggu depan saya pingin nebeng ya untuk pelayanan di Teluk Naga, di GBI Gang Setan. Oh boleh. Jam berapa itu ya? Jam 7 Pak. Oke, kalau gitu kamu di rumah saya 5:30. 5:30. Oh oke, 5:30. Rumah saya di Tangerang Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mesti berangkat 4:30. Berarti saya mesti bangun 3:30 Bapak Ibu Saudara. 3:30 mesti bangun. Dan itu tuh Sabtu ke Minggu. Kita tuh pulang youth Bapak Ibu Saudara. Jam 9 bubar. Kan beresin bangku dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Total kita nyampe rumah, saya tuh nyampe rumah kira-kira sekitar jam 12 apa 12:30 Bapak Ibu Saudara. Sekitar jam segitu, karena saya dari Jakarta mesti pulang ke Tangerang naik angkot. 12:30, begitu nyampe 12:30, 3:30 saya udah mesti siap-siap lagi. Belum sempat tidur udah bangun Bapak Ibu Saudara. 3:30 ya, oke lah. 5:30 akhirnya saya sampai tuh. 5:30 saya sampai di rumah WL-nya. Saya sampai, saya duduk manis gitu, saya gini. Dalam hati saya udah terpikir begini, aduh kok pelayanan begini amat ya, susah bener. Kayaknya udah cukup deh, pelayanan 1 kali ini aja udah cukup. Jauh banget, 1 kali ini aja udah cukup. Akhirnya saya datang, sampailah di GBI Gang Setan Bapak Ibu Saudara di Teluk Naga.
Begitu sampai di sana, tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara. Wah ini AC bagus gitu ya. Enggak. Gitu. Saya disuruh pakai jas. Ya, jas. Bayangin Bapak Ibu Saudara nggak ada AC pakai jas. Perjamuan kudus pakai jas nggak ada AC. Itu di dalam Bapak Ibu Saudara. Itu sudah basahnya kayak apa. Waduh basah Bapak Ibu Saudara. Sudah basah. Dan saya lihat orang-orang yang datang semuanya naik angkot, bukan angkot ya, dijemputin sama angkot, jadi sekali datang bisa, 20 orang, kayak angkotnya datang 20 orang, dijemputin semua pakai angkot. Saya dalam hati, aduh pelayanan begini amat ya, susah banget gitu. Sampai saya lagi mulai mengeluh-mengeluh gitu, tiba-tiba saya ingat WL-nya nyanyi lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Di situ saya alami yang namanya proskuneo. Di tempat yang sederhana, Tuhan lawat loh. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Di situ saya dilawat Tuhan. Saya minta ampun dan tobat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Masa begini aja saya ngeluh sih? Masa begini aja saya nyerah? Janjinya pada waktu awal pelayanan apa? Katanya mau pelayanan apa saja. Masa begini aja nyerah? Masa begini aja ngeluh? Wah saya nangis, saya tobat bener-beneran Bapak Ibu Saudara. Di tempat itu, Tuhan jamah saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya coba 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Tuhan. Minggu depannya Bapak Ibu Saudara, tahu di mana pelayanannya? Bogor. Naik kereta pagi-pagi gitu ya. 3 tahun saya alami begitu. Belum dikasih tempat-tempat besar tuh Bapak Ibu Saudara. Dulu kita punya tempat-tempat besar, JHCC, Plenary Hall, di Balai Sarbini. Kita punya tapi belum, semuanya dikasih dulu. Wah, 3 tahun begitu. Saya coba jalani sehari lagi Tuhan, sehari lagi. Sampai akhirnya hari ini saya tetap bertahan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah alami yang namanya proskuneo sama Tuhan, maka itu akan mengubah, itu akan membuat hidup kita tuh shifting Bapak Ibu Saudara. Menjadi serupa seperti Kristus hari lepas hari. Mempunyai karakter seperti Kristus hari lepas hari. Oleh sebab itu, alami proskuneo. Rasakan hadirnya dalam hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, next. Ini firman Tuhan yang terakhir. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jangan lagi membawa pujian penyembahan kita yang setengah hati Bapak Ibu Saudara. Karena pujian penyembahan itu ibarat sebuah dupa. Pada waktu kita bawa dengan sungguh, itu akan harum di penciumannya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Saya akhiri Bapak Ibu Saudara, tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan yang baik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.